Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5441 Orang yang Misterius dan Kuat. Menurut kata-kata Lin Bai, ia pergi ke gerbang langit dan bumi dengan harapan mati. Tetua Agung dan Cusi tentu saja tidak akan setuju Lin Bai mati. Namun, kata-kata Lin Bai bukannya tanpa alasan. Jika gerbang langit dan bumi bertekad untuk membunuh sebanyak mungkin murid Sekte Air Surgawi, mengapa mereka mengirim semua generasi muda tokoh berkuasa dari Sekte Air Surgawi? Lagi pula, Lin Bai adalah protagonis dari diskusi Dao dan kompetisi bela diri ini. Sekalipun Bai Yifei dan Li Yuanzong berpartisipasi, mereka hanya di sana untuk menambah jumlah, hasilnya tidak terlalu penting bagi mereka. Untuk menang, mereka tetap harus bergantung pada Lin Bai. Karena itu, Lin Bai pergi sendiri sudah cukup. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana memastikan Lin Bai kembali hidup dan sehat. Master Sekte Cusi duduk di kursi utama, tangannya yang kecil menopang dagu, alisnya yang panjang dan tipis hampir membentuk kerutan dalam. Setelah merenung lama, matanya tiba-tiba berbinar, dan ia berseru, "Aku punya ide." Master Sekte Cusi berteriak kaget, menarik perhatian semua seniman bela diri yang hadir. Tetua Agung buru-buru menangkupkan tangannya dan bertanya, "Master Sekte, apa rencanamu?" Master Sekte Cusi tersenyum penuh arti dan berkata kepada Lin Bai, "Lin Bai, kaulah tulang punggung perjalanan ke gerbang langit dan bumi ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi diskusi Dao. Menang atau tidaknya kita bergantung padamu." "Kau benar, tidak masalah apakah yang lain pergi atau tidak, yang penting kau pergi. Lagi pula, target gerbang langit dan bumi kemungkinan besar adalah kau. Karena itu, kau bisa pergi sendiri," kata Master Sekte kepada Lin Bai. Tetua pertama buru-buru berkata, "Master Sekte, bahkan jika putra suci Lin Bai memenangkan kompetisi seni bela diri, dia akan kesulitan meninggalkan gerbang langit hidup-hidup." Air mata mengalir di wajah Kiao Mo saat ia memohon dengan memelas kepada Master Sekte, "Master Sekte, tolong pertimbangkan kembali." Melihat ekspresi tetua pertama dan Kiao Mo, ketua sekte mengerutkan bibirnya tanpa berkata-kata dan berkata, "Mengapa kalian terburu-buru? Aku belum selesai bicara." Membiarkan Lin Bai pergi sendirian jelas mustahil. Petik 2. Lin Bai pergi ke gerbang surgawi sendirian sama saja dengan bunuh diri. Petik 2. Karena itu, kita harus memilih orang yang kuat untuk melindungi Lin Bai dan memastikannya keluar dengan selamat dari gerbang surgawi. Ketua sekte perlahan mendekat. Sesepuh kelima segera berkata, "Ketua sekte, aku bersedia menemani putra suci ke gerbang surgawi." Tetua keenam juga berkata bersamaan, "Ketua sekte, bahkan jika nyawaku taruhannya, aku akan memastikan putra suci keluar dengan selamat dari gerbang surgawi." Banyak tetua dari Dewan Tetua melangkah maju satu demi satu, menyatakan kesediaan mereka untuk pergi ke gerbang surgawi bersama Lin Bai. Ketua Sekte Cusi berkata, "Tidak, tidak, tidak, meskipun kekuatanmu tidak lemah, itu masih belum cukup untuk gerbang langit dan bumi." Tetua Agung dan Li Zian mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tetua Agung bertanya, "Apakah Master Sekte bermaksud mengundang para leluhur keluar dari pengasingan?" Master Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, "Para leluhur itu semua sedang mengasingkan diri, tidak baik mengganggu mereka hanya karena masalah sekecil ini. Aku sudah memilih orang kuat ini. Aku akan segera menulis surat kepadanya, memintanya untuk datang ke Sekte Air Surgawi terlebih dahulu, lalu pergi ke gerbang langit dan bumi bersama Lin Bai." Master Sekte Cusi membuat semua orang tegang, membuat mereka bertanya-tanya siapakah orang kuat ini. Tetua Agung bertanya, "Siapakah orang kuat yang dipilih Master Sekte?" Master Sekte tersenyum dan berkata, "Selama dia setuju untuk menemani Lin Bai, bahkan jika gerbang langit dan bumi adalah sarang naga dan harimau, Lin Bai akan aman." "Siapakah orang ini? Hehe, kau tidak perlu bertanya lagi, kau akan tahu nanti." Melihat bahwa Master Sekte tidak mengatakannya secara eksplisit, tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Sang Master Sekte mengumumkan dengan lantang, "Kalau begitu, semuanya sudah beres. Masih ada lebih dari sebulan lagi sampai turnamen diskusi Dao. Kita akan berangkat tepat tanggal 15 bulan depan untuk berpartisipasi di gerbang langit dan bumi. Lin Bai, kembalilah dan persiapkan diri dengan baik." Setelah itu, Master Sekte Cusi, dengan senyum nakal di wajahnya, berlari keluar dari Aula Fushui, mengatakan bahwa ia akan menulis surat. Lin Bai bingung. Era apa ini? Apakah kita masih perlu menulis surat? Namun Lin Bai tidak bertanya lebih lanjut dan kembali ke Pulau Bulan Cerah bersama Kiao Mo dan yang lainnya. Dalam perjalanan pulang, dua bekas air mata terlihat jelas di wajah cantik Kiao Mo. Ia menundukkan kepalanya, tampak khawatir dan gelisah. Kembali ke Pulau Bulan Cerah, Lin Bai berkata kepada Kiao Mo, "Kakak senior Kiao Mo, jangan khawatir. Karena aku berani pergi ke gerbang langit dan bumi sendirian, aku yakin aku bisa kembali tanpa cedera."
Sebaliknya, semakin banyak orang yang pergi, semakin merugikanku. Semakin banyak orang akan menghalangi kemampuanku untuk menggunakan kemampuanku. Pergi sendiri memang yang terbaik bagi Lin Bai. Ia bisa pergi kapanpun ia mau, dan tinggal kapanpun ia mau. Seperti yang dikatakan Lin Bai, karena ia memilih untuk pergi ke gerbang langit dan bumi, ia sangat yakin bisa lolos tanpa cedera. Qiao Mo berkata, aku tahu kau punya kemampuan, tapi gerbang langit dan bumi, bagaimanapun juga, adalah sekte besar yang telah berdiri selama 10.000 tahun, dan salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Fondasi mereka begitu dalam sehingga sulit dipercaya. Aku masih khawatir sesuatu akan terjadi padamu di dalam gerbang langit dan bumi. Lin Bai tersenyum, itu benar. Lagi pula, tak seorang pun di dunia ini berani mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan. Terima kasih sudah mengingatkanku, kakak senior Qiao Mo. Aku akan lebih berhati-hati. Qiao Mo menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin tahu siapa ahli yang diundang oleh Master Sekte. Dan apa kekuatannya? Qin Yao mengerutkan kening dan berkata, dilihat dari penampilan Master Sekte, sepertinya beliau sangat percaya pada ahli ini. Lin Bai berkata, tidak perlu menebak-nebak. Bukankah ketua sekte bilang kita akan berangkat ke gerbang langit dan bumi sebelum tanggal 15 bulan depan? Kita pasti akan bertemu ahli ini nanti. Kembalilah dan istirahatlah. Beberapa hari terakhir ini, karena insiden Istana Iblis 9 meter, pikiran semua orang gelisah. Akhirnya kita punya beberapa hari istirahat, jadi jangan terlalu dipikirkan. Qiao Mo dan Qin Yao kembali ke istana mereka dengan cemas. Setelah mereka pergi, Yi Gu menghampiri Lin Bai dan berkata, menolak kebaikan seorang wanita cantik itu sulit. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, kenapa kau begitu sarkastis? Yi Gu cemberut dan berkata, bukan apa-apa, hanya renungan belaka. Aku pemuda yang cukup gagah yang telah melewati banyak wanita cantik, jadi kenapa aku belum pernah bertemu wanita yang setia padaku? Saudara Lin, apakah kau punya tips untuk dibagikan? Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, kau harus mencari alasannya sendiri. Yi Gu cemberut dan menggumamkan beberapa keluhan. Pada saat ini, Lin Bai mengeluarkan sebuah buku dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yi Gu. Ini, untukmu, kata Lin Bai. Yi Gu bertanya dengan bingung, apa ini? Lin Bai berkata, teknik pemeliharaan jiwa air surgawi. Kau datang ke sekte air surgawi justru untuk teknik suci ini, kan? Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata Yi Gu. Ia buru-buru mengambil buku itu, membukanya, dan melihat bahwa itu memang buku panduan kultivasi untuk teknik pemeliharaan jiwa air surgawi. Yi Gu meliriknya sebentar, lalu memegangnya di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun yang berharga. Ia berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. 1000 kata dapat diringkas dalam satu kalimat, terima kasih, Saudara Lin. Lin Bai menjawab, di antara kita, tidak perlu ada ucapan terima kasih. Periksalah teksnya dengan saksama dan berkultivasilah dengan tekun. Ketika saya menerima teksnya, saya juga membacanya sekali dan merasa teknik ini sangat sulit untuk dikultivasikan. Kemungkinan berhasilnya sangat rendah. Yi Gu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sesulit apapun itu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Bab 5442, Burung Penipu. Teknik pemeliharaan jiwa air surgawi adalah teknik Taois dalam seni ilahi air surgawi, sebuah garis keturunan yang diwariskan melalui sekte air surgawi. Sebelumnya, ketika Lin Bai bertemu Yi Gu di Laut Cermin Air, keduanya saling bercerita, dan Lin Bai mengetahui bahwa Yi Gu datang ke sekte air surgawi khusus untuk teknik ini. Namun, mengingat tingkat kultivasi Yi Gu, mendapatkan teknik pemeliharaan jiwa air surgawi membutuhkan setidaknya 20 atau 30 tahun usaha. Untungnya, Lin Bai baru-baru ini berjasa membantu sekte air surgawi memusnahkan sisa-sisa istana iblis 9 meter. Dalam perjalanannya ke aula air terbalik, ia secara khusus meminta salinan teknik pemeliharaan jiwa air surgawi dari Master Sekte, yang kemudian ia berikan kepada Yi Gu sekembalinya. Teknik pemeliharaan jiwa air surgawi ini diberikan kepadamu oleh Sekte. Jika kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasih, sampaikanlah kepada Sekte air surgawi. Lin Bai terkekeh. Yi Gu berkata, tentu saja aku akan mengingat kebaikan sekte air surgawi. Aku juga tidak akan melupakan kebaikan saudara Lin. Terlepas dari apakah teknik pemeliharaan jiwa air surgawi akan berguna bagi orang tuaku, aku akan mengingat kebaikan ini. Jika saudara Lin mendapat masalah, datanglah saja ke wilayah sekte Dewa Tujuh Malam, dan aku akan memastikan keselamatanmu. Lin Bai tertawa, itu tidak perlu. Jika aku datang ke wilayah sekte Dewa Tujuh Malam nanti, siapkan saja 2 kendi anggur yang baik untukku. Yi Gu tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Lin Bai berkata, jangan terburu-buru pergi.
Latihlah teknik pemeliharaan jiwa air surgawi dengan benar di dalam sekte air surgawi. Jika ada yang tidak kau mengerti, katakan saja padaku, dan aku akan mencari seorang tetua di sekte yang telah mempraktikkan teknik ini untuk membantumu mengatasi keraguanmu. Yigu mengangguk dan berkata, aku tidak terburu-buru meninggalkan sekte air surgawi sekarang. Ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu akan segera tiba. Aku akan pergi setelah perayaan ulang tahun. Ngomong-ngomong, kalau aku kembali ke wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam sekarang, aku akan datang lagi bersama para tetua, yang pasti akan merepotkan. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk benar-benar mengolah teknik pemeliharaan jiwa air surgawi. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu yang ke-10.000, aku akan kembali ke wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam bersama para tetua, lalu menguji keefektifannya di hadapan kakekku. Yigu, menggenggam buku itu, kembali ke istananya dengan penuh minat untuk merenungkannya. Lin Bai meregangkan badan, mengeluarkan anggur darah naga dari tas penyimpanannya, dan berjalan selangkah demi selangkah menaiki punggung pulau bulan cerah menuju puncak. Di puncak, di dahan pohon tua yang bengkok, seekor gagak hitam bertengger di dahan, menatap Lin Bai dengan mata hitamnya yang bagai permata. Apakah kau akan pergi ke gerbang langit dan bumi? Tanya gagak itu sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, aku sudah membicarakannya dengan sekte. Gerbang langit dan bumi adalah sarang naga dan harimau bagimu. Kau yakin bisa masuk, tapi apa kau yakin bisa keluar tanpa cedera? Tanya gagak itu sambil menyeringai. Lin Bai tersenyum kecut, pemimpin sekte bilang untuk meminta seorang ahli yang kuat melindungiku dalam perjalananku. Gagak itu berkata, jika sekte langit dan bumi benar-benar ingin membunuhmu, tak seorang pun bisa melindungimu. Mungkin, begitu terjadi perkelahian, ahli itu akan berlari lebih cepat darimu. Lin Bai tertawa. Jadi, mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Semua orang bisa melewatkan perjalananku ke sekte langit dan bumi, tapi ada satu orang yang harus pergi. Gagak itu mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Mata Lin Bai menyipit membentuk bulan sabit. Saat ia menatap gagak itu dengan saksama. Gagak itu terkejut, kepalanya yang kebingungan melihat sekeliling untuk memastikan Lin Bai tidak melihat orang lain sebelum berseru kaget, aku. Lin Bai tertawa, iya, yang lain boleh melompat, tapi kau harus ikut denganku. Gagak itu melotot dan berseru, kalau tahu kau akan mati, kenapa aku harus ikut denganmu? Lin Bai berkata, bukankah kau menginginkan semua harta karun di sekte langit dan bumi itu? Mendengar ini, mata gagak itu menyipit, senyum mesum muncul di wajah burungnya. Bisakah kau menjamin kepulanganku dengan selamat? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Gagak itu melotot ke arah Lin Bai dan berkata, jadi kau menepuk dadamu dan memberitahu Qiao Mo, Qin Yao, dan Sekte Tianshui bahwa kau sangat yakin bisa lolos tanpa cedera, hanya agar kau bisa membawaku bersamamu dan memastikan keselamatanmu. Gambar, Lin Bai berkata, kau gagak, kau bisa terbang menembus kehampaan, memasuki tanah terlarang yang tak terjangkau orang biasa, dan menjelajahi tempat-tempat rahasia dan berbahaya yang tak terjangkau orang biasa. Jika gerbang langit dan bumi benar-benar sarang naga dan harimau, dan bahkan kau ingin pergi ke sana, maka mungkin tak seorang pun di dunia ini yang bisa melindungiku. Gagak itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, tentu saja, aku yang agung ini maha kuasa, menganggap semua pahlawan di dunia ini hanyalah rumput liar. Tempat mana yang belum kukunjungi, tanah harta karun apa yang belum kujelajahi. Bahkan ranjang naga Kaisar Chu, aku yang agung ini bisa tidur di sana kapanpun aku mau dan pergi kapanpun aku mau. Gerbang langit dan bumi saja tak layak disebut. Gagak itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Namun kemudian, gagak itu mengubah nadanya dan berkata kepada Lin Bai, tapi untuk apa aku harus membantumu? Apa manfaatnya bagiku? Lin Bai cukup resah, gagak ini tetaplah tipe orang yang tak akan melakukan apapun tanpa keuntungan. Apa manfaat yang kau inginkan? Lin Bai bertanya. Gagak itu terkekeh, berikan aku sepotong batu giokmu, dan aku akan menjamin perjalananmu yang aman melewati gerbang langit dan bumi. Lin Bai segera menegakkan wajahnya, berbalik, dan berjalan pergi sambil berkata, selamat tinggal. Biarkan aku mati di gerbang langit dan bumi. Gagak itu buru-buru berteriak, hei, hei, jangan pergi. Bisnis selalu dinegosiasikan dengan lambat. Lin Bai melangkah maju, tidak perlu, biarkan aku mati. Berikan aku sepotong batu giok hijau, dan aku tidak hanya akan menjamin perjalananmu melewati gerbang langit dan bumi, tetapi aku juga akan mengajarimu teknik Dao tingkat 3. Bagaimana? Gagak itu menaikkan taruhannya. Teknik Dao tingkat 3 adalah keberuntungan bagi 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Perlu dicatat bahwa sekte Tianshui bahkan tidak memiliki teknik Dao tingkat 2, tetapi gagak itu langsung menawarkan teknik Dao tingkat 3. Hati Lin Bai sedikit tergerak,
tetapi membayangkan menukarnya dengan sepotong batu giok hijau membuatnya patah hati. Lagi pula, gagak itu bersedia menukar teknik Dao tingkat 3, yang menunjukkan betapa berharganya pecahan giok hijau itu. Tidak ada tukar. Lin Bai menggelengkan kepala dan berkata. Lin Bai tetap bergeming, membuat gagak itu frustrasi. Menyimpan pecahan giok itu tidak ada gunanya, kau bahkan tidak tahu cara menggunakannya, kata gagak itu sambil mengejek. Sekalian saja kau tukar dengan teknik Dao tingkat 3. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, kau tahu cara menggunakannya? Gagak itu berkata dengan angkuh, tentu saja. Dulu aku tahu, kata Lin Bai, tak bisa berkata-kata. Tak perlu dikatakan lagi, ingatan itu telah terlupakan lagi. Apa gunanya tahu sekarang? Kau tidak ingat lagi, kata Lin Bai. Berikan padaku, dan mungkin aku akan ingat lagi. Kata gagak itu. Lin Bai berkata, aku akan mempertimbangkan untuk memberikannya padamu ketika kau ingat cara menggunakan pecahan giok itu. Setuju. Jangan menarik kembali kata-katamu ketika aku ingat. Mata gagak itu berbinar. Meskipun ia tidak mendapatkan pecahan giok itu langsung dari Lin Bai, setidaknya Lin Bai setuju. Lin Bai terkekeh, tapi itu dengan asumsi aku belum mati sebelum kau ingat. Kalau tidak, setelah aku mati, pecahan giok itu akan pergi sendiri untuk mencari tempat perlindungan lain. Gagak itu menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, denganku di sini, kau akan kesulitan mati. Lin Bai berbalik dan berjalan maju, senyum puas perlahan tersungging di bibirnya. Gagak ini memang hebat dalam segala hal, kecuali terkadang ia agak bodoh dan mudah tertipu. Mungkin ini karena ia kehilangan terlalu banyak ingatan. Bab 5443, Guru Kekaisaran Kaisar. Selama kurang lebih 1 bulan tersisa, Lin Bai tinggal di Pulau Bulan Cerah untuk memulihkan diri dan tidak keluar rumah. Qin Yao dan Qiao Mo menyiapkan banyak pil penyembuh untuk Lin Bai, menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Banyak dari pil ini berkualitas tinggi dan dapat menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Waktu berlalu begitu cepat. Pada hari ketiga sebelum keberangkatan mereka, di permukaan laut cermin air yang luas, seekor rusa putih menarik kereta, bergerak dengan mantap melintasi air, perlahan-lahan tiba di gerbang Sekte Air Surgawi. Di feri Sekte Air Surgawi, Master Sekte Chu Xi, bersama Tetua Agung dan beberapa tetua termasuk Li Ziyan, telah lama menunggu di sana. Saat melihat rusa putih menarik kereta, mata Tetua Agung dan Li Ziyan sedikit menyipit. Karena di kerajaan Chu, mungkin semua orang mengenali kereta rusa putih ini. Rusa putih yang menarik kereta adalah spesies langka dari zaman purba, berwarna putih bersih, dengan aura bangsawan, dan sedikit bintik hitam di tubuhnya, mengandung energi petir yang tak tertandingi kuatnya. Guntur bergemuruh di antara tanduk rusa putih. Apakah itu dia? Li Ziyan bertanya kepada Tetua Agung dengan suara rendah, nadanya sangat tenang, jelas menunjukkan rasa takutnya yang mendalam terhadap pria ini. Kereta rusa putih, siapa lagi kalau bukan dia? Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Sesaat kemudian, senyum kembali tersungging di wajahnya, aku tidak menyangka ketua sekte benar-benar mengundangnya. Kalau begitu, Lin Bai seharusnya bisa lolos tanpa cedera dari perjalanan ke gerbang surgawi ini. Kereta rusa putih tiba di feri. Ketua sekte Chu Xi tersenyum gembira, berjalan ke kereta, dan berbisik, Paman Xiao, apa kabar? Tirai kereta perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih bulan, melangkah keluar, memegang sebuah gulungan. Pria ini, meskipun parubaya, memiliki aura kebenaran, wajah tegas, mata tajam, dan sikap yang luar biasa, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Kau sendiri yang menulis surat undangan untukku ke Sekte Tianshui, bagaimana mungkin aku menolaknya? Pria parubaya itu, dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum dan berkata kepada Master Sekte Chu Xi, sudah bertahun-tahun, dan kau telah menjadi Master Sekte, tapi aku tidak menyangka tulisan tanganmu akan membaik sama sekali. Tulisanmu seperti cakaran ayam. Menghadapi omelan pria parubaya itu, Chu Xi yang biasanya nakal tidak berani bersikap tidak sopan, dengan patuh menundukkan kepala dan mendengarkan dengan saksama. Bisa dibayangkan bahwa latar belakang orang ini luar biasa. Li Ziyan dan Tetua Agung membungkuk dan memberi salam, salam, Dekan Xiao. Pria itu tersenyum dan berkata, tidak perlu formalitas. Pria ini adalah Dekan Akademi Bailu saat ini, seorang tokoh di kerajaan Chu yang dikenal sebagai, satu pedang untuk membelah lautan luas, satu tebasan untuk mengisi jurang. Di masa mudanya, ia adalah teman belajar Kaisar Chu saat ini, dan mereka dikenal sebagai saudara dalam hidup dan mati. Ia telah menemani Kaisar Chu dalam perjalanannya melintasi wilayah timur alam iblis, menjelajahi setiap sudut alam iblis. Setelah Kaisar Chu naik tahta, ia tetap tinggal di Akademi Rusa Putih, menjabat sebagai Sineker.
Meskipun bergelar, Kepala Sekolah Akademi Rusa Putih, ia tidak benar-benar berpartisipasi dalam pengelolaannya. Ia menemukan tempat yang indah di area terlarang di belakang akademi, membangun gubuk beratap jerami, memelihara rusa putih, dan minum anggur yang diseduh dari mata air pegunungan, menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Mungkin karena melihat kemalasannya, Kaisar Chu menugaskannya tugas lain, mengajar keluarga kerajaan membaca dan menulis. Semua Pangeran Chu, baik Pangeran ketiga maupun Pangeran Chen, pernah belajar di gubuknya dan dianggap sebagai murid kesayangannya. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Pangeran ketiga naik tahta atau Pangeran Chen menjadi kaisar, ia akan menjadi guru kerajaan. Ia adalah Xiao Changsheng, sebuah legenda yang dikenal semua orang di kerajaan Chu. Sejak ia mengasingkan diri di pegunungan belakang Akademi Bailu, selain para pangeran dari keluarga kerajaan yang belajar di sana dan Kaisar Chu, sangat sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Lagi pula, ia tidak pernah meninggalkan Akademi Bailu selama ribuan tahun, tetapi hari ini, ia diundang keluar dari Akademi Bailu dan dibawa ke Sekte Tianshui melalui surat dari Cusi. Xiao Changsheng bertanya, Cusi kecil, katakan padaku, apa yang membawamu ke sini? Cusi berjalan ke sisi Xiao Changsheng sambil tersenyum, menggenggam lengannya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Paman Xiao, apa yang kau katakan? Apa yang mungkin kuinginkan? Hanya saja, bunga roh 10.000 tahun, di Sekte Tianshui telah matang, dan aku secara khusus mengundangmu untuk datang dan mengagumi bunga itu. Kau benar-benar salah paham. Xiao Changsheng mengangkat alis dan berkata sambil tersenyum, kau telah tumbuh di sisiku sejak kecil. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kita bisa bicarakan tentang mengagumi bunga itu nanti. Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini, aku akan segera berbalik dan pergi, kembali ke Akademi Bailu. Setelah itu, Xiao Changsheng berpura-pura kembali ke keretanya, membuat Cusi buru-buru memanggil, Hei, hei, Paman Xiao, tunggu. Xiao Changsheng berhenti dan menatap Cusi sambil tersenyum. Melihat Cusi tak sanggup lagi berpura-pura, Cusi berkata dengan ramah kepada Xiao Changsheng, Paman Xiao benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai orang terpintar di kerajaan Chu, tak ada yang luput dari perhatiannya. Aku mengundang Paman Xiao ke sini karena aku benar-benar ingin meminta sesuatu. Kata Xiao Changsheng, sambil menepuk dahi Cusi dengan gulungan di tangannya. Aku tahu bocah kecilmu punya sesuatu untuk ditanyakan, kalau tidak, kau tak akan mengundangku. Lagi pula, kau telah menjadi pemimpin Sekte Tianshui selama 1000 tahun, dan kau tak pernah mengundangku sebagai tamu. Cusi tersenyum, Paman Xiao, bukankah kau sangat sibuk? Aku khawatir mengganggu kultivasimu. Jangan menyanjungku, kata Xiao Changsheng sambil tersenyum. Bicaralah, ada apa? Ekspresi Cusi langsung berubah. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia perlahan bercerita tentang Lin Bai kepada Xiao Changsheng. Setelah mendengarkan, Xiao Changsheng berkata, Lin Bai adalah nama yang terkenal di kerajaan Chu. Bahkan di daerah terlarang di belakang Gunung Akademi Rusa Putihku, reputasinya bergema di seluruh lembah. Cusi bertanya, Paman Xiao, pernahkah kau mendengar tentangnya? Xiao Changsheng tersenyum dan berkata, tentu saja. Dia adalah tamu di paviliun abadi di ibu kota dan memiliki konflik dengan beberapa dewa darah dari Akademi Rusa Putih. Untungnya, Chen Yule turun tangan dan meredakannya. Kalau tidak, mengingat temperamen Lin Bai, para siswa itu mungkin akan menderita. Cusi berkata lembut, Paman Xiao, Lin Bai adalah jenius yang telah ditunggu-tunggu oleh Sekte Air Surgawi selama 10.000 tahun. Sekarang, seluruh sekte telah menaruh harapan untuk bangkit padanya. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Cusi kecil tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengganggu kultivasi Paman Xiao. Paman Xiao, tolong bantu Cusi kecil. Cusi berdiri di samping Xiao Changsheng dengan mata berkaca-kaca, tangan kecilnya mencengkeram ujung bajunya, memohon dengan memelas. Baiklah, 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 jangan menangis, jangan menangis. Melihat Cusi hampir menangis, hati Xiao Changsheng langsung melunak, dan ia segera menghiburnya, karena aku di sini, tentu saja aku harus membantumu. Jangan menangis, Cusi kecil. Mata Cusi berbinar, dan ia tersenyum, Paman Xiao setuju. Xiao Changsheng menepuk kepala Cusi dengan penuh kasih sayang dan tersenyum, ya, aku setuju. Kapan aku pernah menolak permintaanmu? Aku juga tidak akan berani menolak permintaanmu. Cusi tertawa gembira, memeluk lengan Xiao Changsheng dan tertawa riang, Paman Xiao sangat baik. Bab 5444 menuju gerbang surga dan bumi. Banyak tetua Sekte Tianshui menundukkan kepala, tak berani menatap langsung ke arah Cusi yang genit terhadap Xiao Changsheng. Mereka belum pernah melihat Cusi seperti ini sebelumnya. Siapa sangka, sebagai pemimpin Sekte Tianshui saat ini, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte,
serta tokoh berpengaruh di kerajaan Chu, ia akan begitu penuh kasih sayang dan genit terhadap Xiao Changsheng, seperti gadis kecil yang tak pernah dewasa. Setelah Xiao Changsheng menyetujui permintaan Chu Si menariknya menuju Sekte Tianshui. Tetua Agung dan Li Ziyan mengikutinya, berjalan perlahan. Sekitar tengah hari, Tetua Agung diam-diam mengirim seseorang kepada Lin Bai, pertama memberitahu bahwa Xiao Changsheng telah tiba di Sekte Tianshui, dan kedua, memberitahu bahwa mereka akan berangkat dalam 3 hari. Dengan Xiao Changsheng yang menemani mereka, meskipun gerbang surgawi benar-benar sarang naga dan harimau, Lin Bai dan Xiao Changsheng masih bisa pergi ke sana. Di Pulau Bulan Cerah, Lin Bai memanggil Qiao Mo, Qin Yao, dan Yi Gu untuk menyampaikan kabar dari Tetua Agung. Sosok berpengaruh yang diundang oleh Master Sekte sebenarnya adalah Dekan Akademi Rusa Putih, Guru Kekaisaran Xiao Changsheng. Lin Bai terbelalak kaget, menatap mereka tak percaya. Jadi itu dia, mata Yi Gu menyipit, sama terkejutnya. Qiao Mo dan Qin Yao juga benar-benar bingung, tak pernah menyangka sosok berpengaruh ini adalah Xiao Changsheng. Seberapa tinggi status Xiao Changsheng di kerajaan Chu? Guru Kekaisaran, pangeran ketiga saat ini, Pangeran Chen, dan mendiang pangeran pertama dan kedua, semuanya pernah menjadi murid kesayangan Xiao Changsheng. Ia juga dekan Akademi Rusa Putih, Akademi Konfusianisme Kerajaan Chu. Lebih lanjut, ia adalah teman bermain dan teman belajar Kaisar Chu sejak kecil. Ia telah menemani Kaisar Chu di seluruh alam iblis dan wilayah timur. Kaisar Chu menganggapnya sebagai saudara, dan para pangeran memanggilnya guru. Dengan status seperti itu, tak berlebihan jika dikatakan ia bisa menjelajahi seluruh kerajaan Chu dengan bebas. Kuncinya adalah kultivasi Xiao Changsheng yang sangat tinggi, dan penguasaannya terhadap musik, catur, kaligrafi, melukis, ilmu pedang, dan tombak tak tertandingi. Terutama keahliannya dalam ilmu pedang dan kaligrafi melukis, yang tak tertandingi di kerajaan Chu. Mengenai tingkat kultivasi spesifiknya, karena ia sudah lama tak muncul di kerajaan Chu, tak seorang pun tahu. Yang diketahui hanyalah bahwa ketika ia menemani Kaisar Chu dalam perjalanannya ke wilayah timur, ia telah menguasai kultivasi buah Luo Dao Agung. Kaisar Chu telah bertahta selama hampir 8.000 tahun, dan akan segera mencapai usia 10.000 tahun. Dalam waktu yang begitu lama, apakah kultivasi Xiao Changsheng telah menembus batas? Alam apa yang telah ia capai? Tak seorang pun tahu. Bagaimanapun, meskipun Xiao Changsheng hanya memiliki kultivasi alam Dewa Dao, selama ia bersedia pergi ke gerbang langit dan bumi bersama Lin Bai, mengingat status dan posisinya, jika ia ingin melindungi Lin Bai, gerbang langit dan bumi tidak akan berani bertindak gegabah. Jika Xiao Changsheng marah, setelah kembali ke ibu kota, ia akan langsung menemui Kaisar Chu. Dalam kemarahan Kaisar Chu, bahkan gerbang langit dan bumi mungkin akan dihancurkan oleh divisi Zhaoxing. Qin Yao benar-benar bingung dan bertanya, bagaimana tepatnya ketua sekte bisa mengundangnya. Qiao Mo juga berkata dengan heran, ya, Dekan Xiao Changsheng sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan Akademi Bailu. Bahkan untuk perayaan ulang tahun para pangeran dan bangsawan, ia sudah diundang berkali-kali, tetapi ia tidak pernah muncul. Bagaimana ketua sekte bisa melakukan itu? Semua orang duduk bersama, berdiskusi cukup lama, tetapi masih tidak mengerti bagaimana Chu Si bisa mengundang Xiao Changsheng. Qin Yao tersenyum dan berkata, pokoknya, jika Xiao Changsheng bersedia pergi ke gerbang langit dan bumi bersama saudara Lin, perjalanan ini seharusnya tidak terlalu berbahaya. Yi Gu mengerucutkan bibirnya dan berkata, tentu saja, jika Xiao Changsheng pergi ke gerbang langit dan bumi, para bajingan di sana akan ketakutan setengah mati. Sebagai seorang ahli bela diri dari wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam, Yi Gu sangat jelas tentang kejadian ketika Xiao Changsheng dan Kaisar Chu mengunjungi Sekte Dewa Tujuh Malam. Ia juga memahami hubungan antara Xiao Changsheng dan Kaisar Chu. Tak berlebihan jika dikatakan, jika Xiao Changsheng menasihati Kaisar Chu untuk menghancurkan gerbang langit dan bumi, sekalipun gerbang langit dan bumi itu tidak bersalah, kemungkinan besar gerbang itu akan dihancurkan oleh divisi Zhaoxing. Hanya karena Xiao Changsheng lah yang menganjurkan penghancurannya. Lin Bai tersenyum dan berkata, sekarang kalian semua bisa tenang, kan? Qin Yao dan Qiao Mo menghela napas lega, menatap Lin Bai dengan senyum manis. Lin Bai menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Beberapa hari terakhir ini, sejak Qin Yao dan Qiao Mo mengetahui bahwa Lin Bai akan pergi ke gerbang langit dan bumi sendirian, mereka selalu khawatir dan cemas. Mereka telah menyiapkan pil dan harta karun untuk Lin Bai, takut akan terjadi sesuatu yang buruk padanya di gerbang langit dan bumi. Kini, mendengar bahwa Xiao Changsheng akan pergi bersama Lin Bai, raut wajah Qin Yao dan Qiao Mo akhirnya mereda, dan senyum pun muncul di wajah mereka. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Saat fajar menyingsing, Chu Si mengutus seseorang untuk mengundang Lin Bai,
Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya ke lembah bunga Master Sekte. Ketika Lin Bai tiba, ia mendapati lembah bunga dipenuhi para pendekar. Selain para tetua Dewan Tetua Sekte Tianshui, murid-murid terkemuka seperti Bai Yifei, Zhou Xinjun, Li Yuanzong, dan Li Juenian juga ada di antara mereka. Ketika mereka melihat Lin Bai masuk, sorot mata mereka memancarkan rasa hormat dan kekaguman. Lagi pula, kesediaan Lin Bai untuk pergi ke gerbang surgawi saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Lin Bai memasuki lembah bunga dan melihat Master Sekte Cusi dan seorang pria parubaya berdiri di depan sebuah rumah kayu kecil, tersenyum saat mereka melihatnya mendekat. Salam, Master Sekte. Salam, Dekan Xiao Changsheng. Lin Bai membungkuk hormat. Paman Xiao, ini Lin Bai. Cusi memperkenalkan Xiao Changsheng. Xiao Changsheng tersenyum dan mengamati Lin Bai, kilatan tajam tiba-tiba terpancar di matanya. Kemudian, tatapan Xiao Changsheng jatuh pada gagak di bahu Lin Bai, alisnya sedikit berkerut. Tak lama kemudian, ekspresi Xiao Changsheng kembali normal, dan ia berkata, benar-benar naga di antara manusia. Lin Bai menjawab, Dekan Xiao, kau menyanjungku. Itu sama sekali bukan sanjungan. Sekalipun aku seorang pertapa di pegunungan belakang Akademi Bailu, namamu akan tetap tersohor di mana-mana, kata Xiao Changsheng sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sudah malam, ayo berangkat. Apapun itu, kita bisa bicara di jalan. Kata Xiao Changsheng kepada Lin Bai. Lin Bai berkata, terima kasih atas bantuanmu. Segera, rusa putih itu perlahan turun dari awan, menarik kereta kuda untuk mendarat di depan Xiao Changsheng. Masuk, kata Xiao Changsheng kepada Lin Bai. Lin Bai ragu sejenak, lalu berjalan menuju kereta kuda. Mengangkat tirai, Lin Bai mendapati bagian dalamnya gelap gulita, seolah-olah ada semacam penghalang atau susunan sihir. Setelah ragu sejenak, Lin Bai melangkah masuk. Saat kakinya melewati tirai, rasanya seolah Lin Bai telah menyeberang ke dunia lain dan tiba di ruang lain. Xiao Changsheng mengikutinya dari dekat. Tepat saat ia hendak memasuki kereta, sekilas dari sudut matanya seolah menangkap sesuatu. Ia berhenti, berbalik, dan menatap para murid Sekte Tianshui, tatapannya tertuju pada Yi Gu. Yi Gu berdiri di belakang Qiao Mo dan Qin Yao, dan ketika matanya bertemu dengan Xiao Changsheng, senyum malu muncul di wajahnya. Hehe, Xiao Changsheng tersenyum pada Yi Gu, tidak berkata apa-apa lagi, dan melangkah masuk ke dalam kereta. Segera, rusa putih itu melangkah ke dalam kehampaan, menarik kereta, dan terbang ke surga, menghilang dari pandangan semua orang. Bab 5445, Sarjana yang Malang. Xiao Changsheng mengundang Lin Bai untuk naik kereta, dan Lin Bai melangkah masuk. Seekor rusa putih menarik kereta itu ke udara. Para anggota Sekte Tianshui memperhatikan kereta itu dalam diam untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang berbicara, wajah mereka dipenuhi kegelisahan dan kepedihan. Master Sekte Tianshui Cusi, Tetua Agung, Li Ziyan, dan yang lainnya merasakan rasa bersalah yang mendalam. Sekte Tianshui, sebuah sekte besar, telah dipaksa oleh gerbang langit dan bumi untuk mengirimkan putra suci mereka sendirian ke pertemuan tersebut. Ini merupakan aib bagi Sekte Tianshui, dan aib yang lebih dalam dan lebih mendalam bagi Cusi dan Tetua Agung. Di antara banyak murid, Bai Yifei dan Li Juenian menunjukkan rasa hormat. Mereka tidak melakukan apapun. Di dalam kereta, Lin Bai melangkah melewati tirai dan kereta, seolah-olah melintasi penghalang. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap di depan mata Lin Bai. Ketika cahaya kembali, ia mendapati dirinya berada di tengah pegunungan hijau dan perairan jernih. Pegunungan yang telah dipindahkan menjulang tinggi ke awan, dan binatang-binatang eksotis bermain-main dan bersorak kegirangan di dalamnya. Burung-burung di dahan memiringkan kepala, mengamati Lin Bai, si orang asing ini dengan rasa ingin tahu. Sebuah sungai kecil mengalir dari kedalaman pegunungan, melewati sebuah gubuk beratap jerami di tepinya. Gubuk itu sederhana namun indah, dikelilingi pohon persik. Saat itu adalah puncak musim berbunga buah persik, dan aromanya yang lembut memenuhi udara. Tempat yang indah, desah Lin Bai pelan sambil berjalan mendekat. Apakah ini harta karun surgawi? Gumam Lin Bai. Seekor gagak, dengan mata berbinar-binar, mengamati sekeliling dan mengejek, kenapa cendekiawan sok tahu ini bahkan tidak punya satu harta pun. Selain beberapa burung dan binatang buas, tidak ada yang lain di seluruh harta karun surgawi ini. Sangat miskin. Saat itu, suara Xiao Changsheng terdengar dari belakang Lin Bai, aku sudah terbiasa dengan kemiskinan sepanjang hidupku. Selain bunga persik yang menutupi gunung dan beberapa kendi anggur tua di rumah, aku tidak punya harta karun lain. Lin Bai buru-buru berbalik dan membungkuk kepada Xiao Changsheng, salam, senior. Gagak itu melirik Xiao Changsheng, seolah tidak menganggapnya serius,
lalu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari bahu Lin Bai menuju hutan. Gagak, jangan lari, seru Lin Bai buru-buru. Tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Dilihat dari penampilannya, dia memang tidak pernah diam. Xiao Changsheng tersenyum, berjalan ke meja batu di depan gubuk beratap jerami, mengangkat tangannya, mengambil sesendok air dari sungai, menuangkannya ke dalam teko di atas meja batu, lalu menggunakan api spiritualnya untuk menyalakan api di bawah teko. Tak lama kemudian, teko itu mendidih dengan hebat. Duduklah. Xiao Changsheng memberi isyarat agar Lin Bai duduk. Bahkan dengan kecepatan Bailu, akan butuh 7 atau 8 hari untuk mencapai gerbang surgawi. Lin Bai mengangguk dan duduk di hadapan Xiao Changsheng, sambil berkata, aku sungguh tidak menyangka ketua sekte akan benar-benar mengundangmu. Kudengar sejak kau kembali dari perjalananmu bersama Kaisar Chu dan Kaisar Chu naik tahta, kau belum meninggalkan gunung belakang Akademi Bailu. Xiao Changsheng tertawa, nak, jangan bertele-tele denganku. Kau hanya ingin tahu bagaimana Chu Si bisa mengundangku keluar, kan? Lin Bai berkata, itu memang menarik. Xiao Changsheng berkata, melihat seluruh kerajaan Chu, tidak banyak orang yang bisa membuatku meninggalkan gunung belakang Akademi Bailu. Kaisar Chu adalah salah satunya, dan Chu Si adalah yang lainnya. Ketua Sekte Chu Si, apakah dia ada hubungannya dengan keluarga kerajaan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Changsheng berkata, dengan kecerdasanmu, aku sama sekali tidak terkejut kau menghubungkan Chu Si dengan keluarga kerajaan. Sebaliknya, akan aneh jika kau bahkan tidak memikirkannya. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, tapi aku sudah lama berada di Sekte Tianshui dan Kerajaan Chu, kenapa aku belum pernah mendengar seorang seniman bela diri pun menyinggung hubungan antara Master Sekte Chu Si dan keluarga kerajaan. Dia seperti putri terlantar keluarga kerajaan. Kata Xiao Changsheng, menyebutnya putri terlantar tidaklah berlebihan. Dia telah melakukan kesalahan, kalau tidak, dia tidak akan datang ke Sekte Tianshui. Lin Bai bertanya, senior, bisakah kau menceritakan lebih banyak tentang hal itu? Tidak, jawab Xiao Changsheng sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dan tidak bertanya lagi. Wosh wosh wosh. Air telah mendidih, dan tutup cangkir teh pun terbuka. Xiao Changsheng mengeluarkan 2 cangkir giok, menuangkan satu untuk Lin Bai, dan satu untuk dirinya sendiri. Silakan, kata Xiao Changsheng. Lin Bai mengambil cangkir teh itu, mendekatkannya ke hidungnya, dan dengan hati-hati mencium aromanya, menyadari bahwa itu adalah teh melati yang sangat biasa. Lin Bai menyesap sedikit, memastikan bahwa itu hanyalah teh melati biasa dari dunia fana. Sulit dipercaya seseorang dengan status, posisi, dan tingkat kultivasi sepertimu begitu menyukai hal-hal duniawi. Kata Lin Bai sambil tersenyum, sambil meletakkan cangkir tehnya. Xiao Changsheng memainkan cangkir giok di antara jari-jarinya, tertawa sambil berkata, tehnya sangat sederhana, dan airnya sangat sederhana. Jika seniman bela diri lain menuangkan air ini, beberapa mungkin tidak akan meliriknya. Tapi ketika aku menuangkannya, banyak orang meminumnya. Heh, yang lebih menggelikan lagi adalah cukup banyak orang di kerajaan Chu ingin minum tehku. Kata Lin Bai, sedikit mengernyit. Ia sepertinya merasakan makna tersirat dalam kata-kata Xiao Changsheng, tetapi gagal memahami poin kuncinya. Xiao Changsheng menatap Lin Bai dengan senyum tipis, seolah menyadari Lin Bai tidak mengerti, lalu menambahkan kalimat lain. Teh yang sama, air yang sama, tapi kau menyeduh satu rasa, dan aku menyeduh rasa yang lain. Rasa yang berbeda memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Jika kau terus berusaha meniru rasa yang kuhasilkan, kau akan perlahan kehilangan rasa unik tehmu sendiri. Jika suatu hari nanti kau benar-benar berhasil menyeduh rasa tehku, lalu siapa yang menyeduh teko teh ini, ya kau atau aku? Mendengar ini, mata Lin Bai berbinar-binar karena ragu. Tiba-tiba, jantung pedang Lin Bai tanpa sadar mulai berputar. Niat pedang teratai biru mulai memadat di dalam dirinya. Apakah aku telah mengambil jalan yang salah? Lin Bai menundukkan kepala, berpikir keras. Aku selalu ingin memahami tahap ketiga niat pedang teratai biru, belajar dari Dewa Pedang Teratai Biru, meminum anggur yang pernah dicintainya, menapaki jalan yang pernah dilaluinya, meniru sifatnya yang riang dan tak terkendali. Tapi pada akhirnya aku bukanlah Dewa Pedang Teratai Biru. Dia tak terbebani, tapi aku terikat oleh ikatanku sendiri. Dia bisa saja melepaskan segalanya dan menjelajahi dunia, tapi aku tak bisa berhenti melangkah maju. Teratai Biru, Teratai Biru. Lin Bai tiba-tiba merasa pandangannya kabur, kepalanya berat dan kakinya ringan. Dalam keadaan linglung, dunia di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi dunia kelabu yang kabur dan kacau. Dari kekacauan itu, seberkas cahaya biru mekar, seketika berubah menjadi bunga teratai biru yang menjulang tinggi di hadapan Lin Bai. Aku harus menempuh jalanku sendiri. Mata Lin Bai masih dipenuhi kebingungan,
tetapi perlahan-lahan berubah menjadi kejelasan, teratai biruku bukanlah jiwa yang riang dan tak terkendali dari pedang teratai biru abadi. Aku tak dapat mencapai kebebasan tak terkendali dan jiwa tak terkendali dari pedang teratai biru abadi. Lalu apa itu teratai biruku? Lin Bai mengangkat kepalanya, menatap teratai raksasa yang berakar dalam kekacauan dan menjulang ke langit di hadapannya. Pada saat ini, teratai biru itu perlahan berubah menjadi merah, menyerupai teratai merah tua yang disiram darah.